Kingdom Season kedua, episode pertama. Di permulaan season kedua ini, cerita diawali dengan kilas balik 3 tahun yang lalu ketika pasukan Raja Joseon berperang melawan tentara Jepang di wilayah Sangju. Pasukan Raja Joseon dari Hanyang dipimpin langsung oleh komandan tertinggi saat itu, yaitu Cho Ha-ju, dan dibantu oleh pasukan daerah setempat yang dipimpin oleh Ah Han-yong. Terlihat mereka baru saja kehilangan banyak tentaranya. Ketika itu, Tabib Lee Seng-hui dipanggil oleh Cho Ha-ju dan diperintahkan membawa tanaman pembangkit. Tabib Lee menjelaskan bahwa tanaman ini dapat membangkitkan orang yang sudah mati, akan tetapi dia akan bangkit sebagai monster yang haus darah. Namun, tubuhnya yang pada dasarnya sudah mati, lambat laun akan membusuk. Dan bagi yang belum nonton kisah sebelumnya di season 1, linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai penyemangat saya merangkumkan film-film buat teman-teman semua. Yuk, cus, kita lanjut. Kembali ke masa sekarang. Setelah semalaman ternyata tidak ada zombie yang datang menyerang benteng Sanju, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan yang tak lama kemudian muncullah ribuan zombie yang berlari ke arah mereka, dan hal ini membuat mereka sangat terkejut dan heran. Mengapa sekarang mayat-mayat itu keluar di siang hari? Dan tanpa banyak cincong, mereka pun bersiaga. Li Chang memerintahkan semua untuk siap bertempur. Meriam yang sudah disiapkan ternyata tidak bisa menyala, karena misiunya yang sudah melempem. Penjaga barisan depan berusaha menahan dengan panah, kemudian mereka lari ke benteng. Yonsin dan rekan-rekannya segera naik ke rakit, dan sebagian dari mereka ada yang melompat ke sungai. Mayat-mayat hidup itu terus berdatangan dan semakin lama semakin banyak. Meskipun parit yang mereka siapkan bisa menahan para zombie, tetapi itu tidaklah cukup. Hanya dalam sekejap saja parit itu sudah penuh, dan zombie-zombie itu pun sampai di tembok pelindung. Han Yong memerintahkan pasukan meriam, namun ternyata itu juga hanya bisa bertahan sebentar saja. Zombie-zombie yang jumlahnya ribuan itu terus berusaha menjebol pintu gerbang. Meski Li Chang menyemangati pasukannya untuk bertahan, namun Ah Han Yong menyarankan untuk mundur. Li Chang memerintahkan pasukan untuk mundur, dan benar saja, saat mereka berlari, pagar pelindung itu pun roboh. Pertahanan jalur sungai pun rupanya telah dijebol terlebih dahulu. Pasukan berlari ke benteng dan berusaha naik secepat mungkin. Sementara zombie-zombie itu sudah semakin dekat. Ada pasukan yang tergigit dan akhirnya juga berubah menjadi zombie. Jumlahnya yang semakin banyak membuat suasana semakin mengerikan dan menegangkan. Li Chang, Ah Han Yong, dan rekan-rekannya baru saja sampai di gerbang utara dan melihat zombie-zombie itu sudah berada di sana. Sementara di belakang mereka juga ada ratusan zombie yang mengejar. Ah Han Yong teringat ketika saat berperang dulu pernah membuat kanal yang mengarah ke dalam benteng dan mereka menuju ke sana. Yonsin rupanya juga menuju kanal tersebut dan mereka pun bergabung di sana. Akan tetapi, pintu kanal rupanya digembok dan mereka harus membongkar gembok itu dengan susah payah. Zombie-zombie itu mengejar hingga ke kanal dan mereka membuat benteng darurat sembari menunggu gemboknya dilepas. Mu turun tangan melepas gembok, sementara yang lain sedang menahan para zombie. Dan gembok itu pun akhirnya terlepas. Mereka segera masuk ke dalam kanal. Namun pintunya tidak bisa ditutup kembali. Dan di sana, pengawal setia Han Yong mengorbankan dirinya untuk menahan pintu. Dan itu sangat memilukan bagi Han Yong, Lee, dan semua yang melihatnya. Yonsin tidak tega melihat rekannya ini menderita, dan akhirnya mereka pun berhasil masuk benteng dan masih heran mengapa sekarang zombie-zombie itu keluar di siang hari. Sonbi dan Bonpal yang terjebak di lembah beku ketika berusaha mencari tanaman pembangkit, kini berusaha untuk memanjat tebing untuk menyelamatkan diri. Sonbi akhirnya menyadari bahwa zombie-zombie ini bukan takut dengan sinar matahari, tetapi mereka takut dengan suhu yang tinggi. Seperti karakter tanaman pembangkit yang menyukai suhu yang dingin. Setelah berhasil menghindari zombie-zombie yang ada di telaga itu, Sonbi berniat akan pergi ke Mungyong Saijai untuk meneliti penangkal wabah dengan tanaman pembangkit yang baru saja dia temukan. Dan Bonpal pun mengikuti Sonbi.
Di Hanyang mulai tersebar isu tentang adanya wabah di Dongnai dan Sangju. Sebagian masyarakat Hanyang percaya bahwa itu adalah kutukan roh jahat sehingga mereka membuat upacara dan mengorbankan sapi serta memberi tanda pelindung di rumah mereka untuk menghindari wabah. Saat itu terlihat kepala keamanan hendak menghadap Cho Hak-ju, namun ternyata ketua Dewan Negara ini sedang berada di Mungyong Sae-jae karena ada masalah yang serius. Akhirnya, kepala keamanan ini mengajak kepala divisi kerajaan melihat mayat-mayat ibu hamil yang baru melahirkan, beserta bayinya yang ditemukan di gerbang utara. Dan hal itu membuat kepala divisi kerajaan cukup terkejut. Sang permaisuri Mun-il sedang melakukan ritual dengan mengundang seorang dukun dengan tujuan agar dia mendapatkan bayi laki-laki dari para wanita hamil, karena dia sendiri sebenarnya hanya berpura-pura hamil. Daerah Mungyong Sae-jae merupakan daerah yang masih aman dari wabah selain Hanyang. Ketika itu, Sonbi dan Bonpal sudah sampai di benteng Nungyeon. Cho Hak-ju yang menyaksikan kedatangan keponakannya ini sangat marah. Mengapa Bonpal tidak berbuat apa-apa ketika Bom-il dipenggal oleh putra mahkota? Dan Bonpal menjawab dia tidak tahu apa-apa. Bonpal memperkenalkan Sonbi kepada Cho Hak-ju dan mengetahui kalau Sonbi adalah murid tabib Lee. Cho Hak-ju memerintahkan agar tabib Sonbi ini bisa dibawa serta saat mereka kembali ke Hanyang nanti. Di benteng Sanju, terlihat para zombie itu masih berada di luar. Ketika itu Li Chang bertanya kepada Muyong, kenapa Cho Hak-ju bisa tahu kalau Li Chang akan menuju ke Sanju? Apakah Muyong telah membocorkan rahasianya? Muyong kaget dengan tuduhan tersebut karena dia telah sejauh ini berjuang bersama putra mahkota. Dan ketika mereka berbicara itulah, tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran dan mereka langsung ke sana. Terlihat gudang makanan terbakar yang membuat mereka semua merasa putus asa untuk bertahan. Meski tidak digigit oleh monster, mereka tetap akan mati karena kelaparan. Li Chang berencana akan pergi ke Mungyong Sae-jae. Selain untuk mencari bantuan untuk orang-orang Sanju yang terjebak dan membutuhkan makanan, Li Chang juga berniat akan membunuh Cho Hak-ju dan mengambil alih tampuk pimpinan dan membasmi wabah. Akan tetapi, untuk keluar dari Sanju, mereka harus menghadapi kawanan zombie. Namun Li Chang sudah bertekad dan meminta orang-orang pilihan untuk pergi bersamanya. Alhasil, para zombie yang berada di kanal dipancing agar pergi dari sana dengan menggunakan darah prajurit Sanju dari benteng. Li Chang dan pasukannya pun keluar dari benteng Sanju melalui kanal yang saat mereka melewati pintunya, di sana masih ada mayat ajudan Han Yong yang mengorbankan diri dengan menahan pintu dan menyelamatkan teman-temannya. Setelah memindahkan mayat itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Mungyong Sae-jae selama beberapa jam. Di Mungyong Sae-jae, di dalam salah satu tenda, Sonbi sedang memikirkan cara membuat obat penawar sambil memegang tanaman pembangkit. Lalu tiba-tiba dia melihat bayangan orang sedang membawa tandu menuju gedung utama tempat Cho Hak-ju berada. Lalu Sonbi mengikutinya. Dan rupanya, raja yang telah dibangkitkan itu sudah berada di Mungyong Sae-jae, dan yang mengejutkan adalah karena rantainya telah dilepas. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, Li Chang, Han Yong, dan beberapa orang pilihan sampai di Mungyong Sae-jae. Lalu mereka memanjat tembok benteng dan memasuki perkemahan tentara Cho Hak-ju. Mereka mulai membantai satu persatu tentara yang ada di tenda. Sementara itu, Li Chang sendiri fokus untuk mencari Cho Hak-ju dengan tujuan akan membunuhnya. Rupanya, Cho Hak-ju telah mengetahui kedatangan Li Chang, Han Yong, dan beberapa rekannya, dan rupanya Cho Hak-ju telah merencanakan jebakan untuk mereka. Lalu Li Chang dikurung di dalam sebuah ruangan bersama ayahnya yang telah dilepas dari rantainya. Dan seketika itu juga langsung menyerang Li Chang. Li Chang terus berusaha menghindar dari serangan ayahnya yang sudah menjadi monster. Sementara itu, di luar Han Yong berusaha untuk masuk membantu Li Chang. Namun di depan pintu telah berdiri Cho Hak-ju.
yang menuduh Han Yong memihak kepada pengkhianat. Namun Han Yong mengatakan bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah Cho Hak-ju. Dan Han Yong juga mengatakan kebenaran bahwa Cho Hak-ju telah menghidupkan raja yang telah wafat dengan tanaman pembangkit untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena sebentar lagi anak raja pewaris tahta akan lahir yang merupakan cucu Cho Hak-ju. Ketika itu Han Yong membuka pintu dan Cho Hak-ju menyuruh tentara untuk menembaknya. Namun para tentara ini tidak berani karena Han Yong adalah orang yang sangat berjasa dan sangat dihormati. Namun ketika Cho Hak-ju memenggal tentara yang menolak itu, tentara lain pun terpaksa melepaskan tembakan karena ketakutan. Akibat tembakan yang begitu banyak di punggung Han Yong, dia akhirnya terjatuh. Namun dia mencoba untuk bangkit dan membuka pintu. Dan di sana telah berdiri Paduka Raja. Namun rupanya Li Chang telah memenggal kepala ayahnya sendiri karena sudah tidak ada lagi pilihan lain. Cho Hak-ju sangat senang menyaksikan bahwa jebakannya berhasil dan kini Li Chang telah dinyatakan sebagai pembunuh raja. Han Yong akhirnya meninggal setelah membisikkan sesuatu kepada Li Chang dan mengatakan bahwa Li Chang adalah negeri ini yang sebenarnya. Pada akhirnya Li Chang dan gerombolannya lalu ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap raja. Sementara itu di Hanyang, divisi komandan kerajaan semakin curiga dengan ditemukannya beberapa mayat wanita hamil dan melihat darah yang berceceran dari arah Neo Sanjay, rumah pribadi kediaman Ratu Moon. Menteri Keamanan kemudian bertanya kepadanya, apakah Anda yakin akan menggeledah rumah pribadi Ratu? Karena ini berkaitan dengan klan Hai Woncho yang sangat berpengaruh. Namun komandan divisi kerajaan tetap bersikeras untuk mengungkap kebenarannya. Ketika itu, seorang mata-mata langsung melapor kepada Ratu Moon-il bahwa komandan divisi kerajaan akan menggeledah kediaman pribadi Ratu. Dan malam itu juga, terlihat beberapa tandu keluar dari pavilion Ratu menuju ke hutan. Dan tak lama, datanglah divisi komandan kerajaan dan langsung memeriksa setiap ruangan. Ketika itu di bawah karpet terlihat bercak darah yang masih segar. Lalu para prajurit ini menyebar untuk menyelidiki. Di luar ditemukan tanah bekas galian dan komandan curiga ini adalah tempat menguburkan mayat. Mereka pun mulai curiga dengan tandu yang dibawa ke hutan, lalu mereka mengejarnya. Dan di sini terungkaplah kebenarannya bahwa ibu-ibu hamil ini dibunuh setelah melahirkan dan bayi perempuan dicekik hingga mati, tetapi tidak ditemukan bayi laki-laki. Meski belum tahu siapa pelakunya, tetapi komandan kerajaan menduga bahwa pelakunya menginginkan bayi laki-laki. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara trompet sebagai tanda bahwa raja telah wafat. Dan rupanya Cho Hak-ju mengirim surat ke Hanyang yang berisi bahwa sebelum raja wafat, beliau memerintahkan untuk mengatasi wabah dan menghukum pengkhianat Li Chang. Hari itu seluruh negeri berkabung atas meninggalnya sang raja. Jenazah raja yang berada di Mungyong Saijai akan dibawa kembali ke Hanyang untuk dimakamkan. Dan di sana juga terlihat jenazah Han Yong yang masih terbengkalai. Dan karena Han Yong adalah orang yang berjasa kepada kerajaan, maka dia pun akan dimakamkan dengan selayaknya. Sementara di istana Hanyang sedang diadakan rapat untuk menyiapkan pemakaman raja dan juga menyinggung perihal tahta yang sedang kosong. Dan mereka harus segera memutuskan. Menteri urusan kerajaan berkata, jika ratu melahirkan, maka otomatis bayinya akan menjadi penerus tahta. Dan tak lama datanglah seorang utusan yang menyampaikan bahwa Ratu Moon-il sedang dalam proses persalinan. Dan terlihat di rumah bersalin, sang Ratu Moon-il sedang menunggu berita dari kepala dayang tentang keberadaan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh para wanita hamil tersebut. Dan di sisi lain, divisi komandan kerajaan bertemu dengan Menteri Keamanan, dan Menteri Keamanan berkata, jika komandan ingin menyelidiki kebenarannya, maka lakukanlah segera sebelum ratu melahirkan. Kembali ke Mungyong Saijai, dengan mengatasnamakan Cho Bompal, Son Bi meminta izin penjaga untuk memeriksa luka Pangeran Li Chang. Dan setelah di hadapan Li Chang, Son Bi menulis sesuatu di lantai. Dan di dalam penjara,
Yonsin dan rekan-rekannya yang ditangkap saling curiga ada pengkhianat di antara mereka. Namun Yonsin berkata kalau ini bukan saat yang tepat untuk saling mencurigai. Lalu mereka mencari cara agar bisa keluar dari penjara itu. Jenazah sang raja sudah siap untuk diberangkatkan ke Hanyang. Para pasukan telah mengemasi tenda-tenda mereka. Selain itu, Cho Hak-ju juga memerintahkan untuk membawa para tawanan, yaitu Li Chang dan gerombolannya. Begitu pintu penjara dibuka, Yonsin dan kawan-kawannya melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka berhasil keluar dan bertarung melawan prajurit-prajurit yang ada di sana. Dan melihat hal tersebut, Cho Hak-ju memerintahkan untuk membunuh mereka semua dan menyisakan Li Chang, sang putra mahkota. Saat itu, Yonsin mendapat kesempatan untuk menembak Cho Hak-ju dan rupanya pengawal Cho Hak-ju menghalanginya dan Yonsin akhirnya ditangkap. Li Chang baru sampai di sana dan tak lama muncul sosok zombie yang tak lain adalah Ah Han Yong yang langsung menyerang Cho Hak-ju karena mencium darah dari tubuh Cho Hak-ju. Ah Han Yong dipanah dan ditembak oleh para prajurit, namun tidak ada yang mengenai kepalanya hingga ia pun sampai di hadapan Cho Hak-ju dan menggigitnya. Dan di sini terungkaplah bahwa Son Bi telah menghidupkan kembali Ah Han Yong atas permintaan Ah Han Yong sendiri sebelum dia meninggal dan membisikkannya kepada Li Chang. Hal tersebut dia lakukan untuk membuktikan kebenaran kata-katanya bahwa raja yang telah wafat telah dihidupkan kembali oleh Cho Hak-ju. Cho Hak-ju akhirnya terjatuh tetapi dia masih hidup. Dengan sigap dan tanpa ragu, Li Chang memenggal kepala Ah Han Yong yang sontak membuat semua orang tercengang. Menganggap Li Chang tidak bermoral memenggal kepala gurunya sendiri setelah memenggal kepala ayahnya. Namun setelah itu, Li Chang menjelaskan kepada semua orang bahwa inilah yang terjadi kepada ayahnya yang dibangkitkan oleh Cho Hak-ju setelah wafat, persis seperti bangkitnya Ah Han Yong dari kematiannya. Lalu Li Chang meminta Son Bi untuk menjelaskannya secara ilmiah. Li Chang juga menjelaskan bahwa semua ini adalah atas permintaan Ah Han Yong sendiri sesaat sebelum dia meninggal. Oh ya guys, bagi yang belum nonton kisah sebelumnya, silahkan dicek di deskripsi untuk link video-video sebelumnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini. Yuk cus, kita lanjut. Setelah itu, semua orang di istana Mungyong Saije akhirnya percaya kepada putra mahkota Li Chang dan kini mau mengikutinya. Li Chang lalu memerintahkan untuk mengirim pasukan makanan ke benteng Sanju. Pasukan kerajaan dengan dipandu oleh pengikut Ah Han Yong menuju benteng Sanju dengan susah payah karena mereka harus menghadapi ribuan mayat hidup alias zombie yang tidak punya akhlak. Di benteng Sanju, orang-orang begitu senang dengan adanya bantuan makanan karena mereka telah kelaparan selama 2 hari sejak kebakaran gudang pangan di sana. Sementara di Hanyang, para bangsawan di sana masih menunggu kabar dari rumah bersalin tentang kelahiran anak Ratu Mun-il. Karena jika sang ratu melahirkan saat ini, maka secara otomatis putranya itu akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Sementara itu, divisi komandan kerajaan sedang menginterogasi seorang dayang untuk membongkar kasus kematian para ibu hamil dan bayi-bayi perempuan yang ditemukan di Neo Sanjay. Dayang itu tetap tutup mulut dan ketika itu datanglah seorang utusan yang menyampaikan bahwa tandu yang keluar dari Neo Sanjay itu ada 6, namun yang ditemukan di hutan hanya 3, dan yang 3 lagi rupanya dibawa ke istana, tepatnya ke rumah bersalin ratu. Divisi komandan kerajaan menuju rumah bersalin ratu, dan benar saja, di sana terdapat 3 tandu di bawah kolong. Sang komandan ini lantas masuk ke rumah bersalin untuk memeriksanya. Namun justru akhirnya dia ditangkap dan akan dihukum mati atas perintah Ratu Mun-il, karena Ratu Mun-il khawatir rahasianya akan terbongkar. Sudah 6 dari 9 wanita hamil yang dibawa ke Neo Sanjay melahirkan, namun kesemuanya bayinya perempuan. Kini giliran istri Muyong yang melahirkan, dan kepala dayang begitu senang mengetahui bayinya adalah bayi laki-laki dan langsung menyampaikan kabar tersebut kepada Ratu Mun-il. Sementara itu, Son Bi berusaha mengobati Cho Hak-ju. Di sana juga ada Bompal yang khawatir kalau pamannya akan berubah menjadi monster.
Namun Sonbi menjelaskan bahwa kasus wabah yang menular adalah karena orang-orang yang memakan mayat Dan I di klinik. Sementara kondisi Cho Hak-ju sama persis seperti Dan I yang digigit oleh Paduka Raja dan tidak menularkan. Bompal lalu mengeluarkan obat yang susah payah dia cari untuk sang ratu, karena dia mengira obat itu akan berguna untuk mengobati Cho Hak-ju. Namun Sonbi cukup kaget mengetahui bahwa obat itu dikonsumsi oleh ratu, karena obat tersebut adalah obat ginekologi yang berguna untuk mencegah kehamilan, yang tentu saja agak janggal karena sang ratu saat ini sedang hamil. Dan saat itulah tiba-tiba datang seorang yang tak lain adalah Mu Yong yang akan membawa Cho Hak-ju ke Hanyang dengan mengatasnamakan perintah putra mahkota Li Chang. Di perjalanan menuju Hanyang, kondisi Cho Hak-ju semakin kritis. Saat itulah Sonbi meminta untuk berhenti dan mencari tempat untuk beristirahat. Lalu Sonbi memeriksa kembali keadaan Cho Hak-ju. Dari Sonbi, akhirnya Mu Yong mengetahui tentang obat secang yang dikonsumsi oleh ratu. Lalu dia menanyakan kepada Cho Hak-ju yang sedang sakit, apa yang sebenarnya direncanakan dengan mengumpulkan ibu-ibu hamil di Neo Sanjay. Namun Cho Hak-ju rupanya juga tidak mengetahui hal itu, dan ketika itulah tiba-tiba terdengar suara orang di luar dan Mu Yong segera memeriksanya. Namun tiba-tiba sebuah anak panah meluncur dan mendarat tepat di dada Mu Yong. Para prajurit ini ternyata adalah pengikut klan Haiwon Cho yang mengira kalau Mu Yong akan menyembunyikan Cho Hak-ju karena yang mereka tahu Mu Yong adalah pengawal pribadi putra mahkota Li Chang. Lalu para prajurit ini membawa Cho Hak-ju ke Hanyang, dan saat itu beberapa anak panah kembali mendarat ke dada Mu Yong. Sonbi berusaha menolongnya, namun Mu Yong meminta Sonbi untuk pergi bersama Cho Hak-ju dan menyuruhnya untuk mengungkap kebenarannya. Di Mu Yong Sajai, Li Chang cukup terkejut mendengar kabar bahwa Mu Yong telah membawa Cho Hak-ju, lalu mengajak beberapa orang anggota termasuk Yeon-sin untuk mengejar Mu Yong yang telah menculik Cho Hak-ju atas nama putra mahkota Li Chang. Mereka mencari jalan pintas hingga akhirnya mereka menemukan jejak kereta, dan tak lama kemudian mereka menemukan jejak darah di atas salju dan mengikutinya. Dan ternyata Mu Yong sedang sekarat setelah terkena anak panah dari orang-orang yang membawa Cho Hak-ju. Saat itulah Mu Yong mengakui kesalahannya yang telah menjadi mata-mata bagi Cho Hak-ju. Alasannya tidak lain hanyalah demi keselamatan istrinya yang berada di Neo Sanjay. Li Chang sangat merasa kehilangan walaupun Mu Yong telah berkhianat, namun Li Chang tetap menghormatinya sebagai orang yang selalu setia menemaninya. Dan di akhir nafasnya, Mu Yong meminta kepada Li Chang untuk menyelamatkan istrinya yang saat ini akan segera melahirkan. Mu Yong akhirnya wafat di pangkuan putra mahkota Li Chang, dan hal tersebut cukup memilukan bagi Li Chang, karena pada dasarnya Mu Yong adalah pengawal pribadinya yang setia, dan dia menjadi mata-mata Cho Hak-ju karena terpaksa demi keselamatan istri dan anaknya. Malam itu Cho Hak-ju bersama Sonbi dan Bompal sampai di Hanyang. Sonbi kembali memeriksa keadaan Cho Hak-ju yang semakin kritis. Sonbi mulai menganalisa tentang penderita wabah yang takut terhadap api dan air. Di sini dia mulai berpikir, pastilah parasit-parasit penyebab wabah ini menghindari air karena menjadi ancaman bagi mereka. Lalu Sonbi menguji teorinya ini dengan merendam seluruh tubuh Cho Hak-ju. Walaupun Bompal takut pamannya akan mati, tetapi Sonbi yakin ada suatu rahasia yang bisa dia ungkapkan. Dan terlihat parasit-parasit itu keluar dari luka Cho Hak-ju lalu mati ketika terkena air, dan kondisi Cho Hak-ju mulai membaik. Dan malam itu, para bangsawan memberi selamat kepada Ratu Mun-il atas kelahiran bayinya yang akan meneruskan tahta kerajaan. Sementara itu, Li Chang dan Yeon-sin berangkat ke Hanyang untuk menjemput istri Mu Yong. Mereka menemukan orang-orang yang sedang menyingkirkan para perempuan hamil, dan di antaranya ada istri Mu Yong dan ternyata masih hidup. Divisi komandan kerajaan, pasukan, dan seluruh keluarganya akhirnya ditangkap dan akan dihukum mati. Saat itu, Sonbi sedang bersama Bompal. Dia melihat Yeon-sin menyamar dan berbelok, lalu dia mengikutinya. Yeon-sin mengatakan bahwa putra mahkota Li Chang ingin bertemu dengan Sonbi malam ini. Dan pada malam harinya,
Li Chang memberitahu Sonbi bahwa anak yang dibawa oleh Paduka Ratu adalah anaknya Mongyong, dan dia menyuruh Sonbi untuk menjadi tabib Paduka Ratu agar bisa mengambil bayi tersebut. Sonbi lalu mengatakan bahwa Cho Hak-ju selamat setelah dia mengeluarkan parasit dari luka Cho Hak-ju, dan dia juga menemukan fakta bahwa parasit itu akan mati jika terkena air. Namun, dia belum tahu cara mengatasi wabahnya, dan dengan memanfaatkan bompal, Cho Hak-ju akhirnya mau menerima Sonbi menjadi tabib pribadi ratu. Keesokan paginya, para bangsawan kembali berdiskusi, dan di sini Menteri Keamanan Kerajaan semakin curiga dengan kasus wanita-wanita hamil yang mati di Neosanjai. Dari laporan hasil penyelidikan Divisi Komandan Kerajaan, dia menduga bahwa Ratu Monil telah memalsukan kehamilannya dan mengambil bayi laki-laki yang akan diakuinya sebagai anak. Hal tersebut membuat pertentangan di antara para bangsawan, dan pada saat itulah Cho Hak-ju datang. Dan mendengar hal tersebut, dia cukup terkejut, namun dia tidak mau membahas hal itu dan lebih fokus untuk membasmi Li Chang dan gerombolannya yang difitnah sebagai pengkhianat. Tak lama kemudian, Cho Hak-ju bersama Sonbi menemui Ratu Monil yang sedang menggendong sang pangeran. Setelah Cho Hak-ju meneguk secangkir teh, lalu dia memerintahkan Sonbi untuk memeriksa denyut nadi Ratu Monil. Dan di sini, Sonbi mengakui bahwa denyut nadi Ratu Monil tidak terasa, yang artinya bayi tersebut bukanlah bayi Ratu Monil. Cho Hak-ju sangat marah karena telah ditipu oleh Monil. Cho Hak-ju tidak sudi kalau kerajaannya nanti akan dipimpin oleh seorang bayi yang berasal dari rakyat biasa, dan dia berencana akan mencari penerus kerajaan dari golongan bangsawan yang pernah diasingkan. Dia juga akan membunuh bayi itu dan semua yang mengetahuinya, termasuk Sonbi. Sementara Monil sendiri akan diasingkan ke pulau terpencil. Namun, ketika dia akan keluar, tiba-tiba dia muntah darah, lalu meninggal di tempat. Ternyata Ratu Monil telah memberikan racun kepada ayahnya sendiri. Bompal sangat sedih dengan kematian pamannya. Tak lama, Bompal dipanggil oleh Ratu Monil dan diangkat menjadi divisi komandan kerajaan untuk menjaga istana. Bompal lalu bertanya tentang Sonbi. Monil menjawab bahwa Sonbi ditugaskan di Neosanjai karena di kerajaan sudah ada tabib. Padahal sebenarnya Sonbi sedang dikurung di sebelah para penderita wabah dan disuruh untuk mempelajari cara mengatasi wabahnya. Sementara itu terlihat Li Chang rupanya sedang menemui seseorang yang masih merupakan kerabat kerajaan yang diasingkan oleh klan Haiwonjo, dan dia adalah paman Li Chang. Lalu Li Chang memintanya untuk kembali ke kerajaan. Di sana juga terlihat Yonsin yang mengikuti Li Chang. Yonsin berharap kepemimpinan Li Chang nanti dapat membawa perubahan dan mengatasi keadaan rakyat yang menderita. Malam itu, Li Chang mengumpulkan para prajurit yang mulai mendukungnya setelah mengetahui fakta bahwa sebenarnya klan Haiwonjo telah melakukan kejahatan. Li Chang menjelaskan kepada mereka bahwa besok keluarga mereka yang berada di Hanyang akan diseret Biro Investigasi dan akan dihukum mati. Maka dari itu, Li Chang membiarkan mereka untuk kembali ke pasukannya dan tidak perlu mengikuti Li Chang supaya keluarga mereka bisa diselamatkan. Walaupun dalam hati, mereka tetap membela dan mematuhi Li Chang sebagai putra mahkota. Dan keesokan paginya, Divisi Komandan Kerajaan yang ditangkap saat penyelidikan kasus kematian ibu-ibu hamil di Neosanjai serta keluarga prajurit yang membelot kepada Li Chang dibawa ke Biro Investigasi dan akan dihukum mati. Pimpinan pasukan kelima melihat hal tersebut dan dalam hatinya dia sangat kecewa dengan keputusan Ratu setelah tahu fakta sebenarnya dari jurnal Tabib Li. Ketua Dewan Kerajaan meminta Kepala Biro Investigasi untuk menunda hukuman mati tersebut sampai penyelidikan di Neosanjai tuntas dan kebenarannya terungkap. Namun Kepala Biro Investigasi menolak karena ini adalah perintah Ratu yang berarti sama dengan perintah Raja. Dan ketika itu, pimpinan pasukan kelima menghadap dan menyampaikan berita bahwa Li Chang sedang menyusun penyerangan ke Hanyang. Sementara itu, Li Chang dan anggotanya sedang bersiap-siap masuk ke Hanyang dengan menyamar.
Dan tak lama berselang, pasukan dari Hanyang datang menyergap sekolah tempat Li Chang dan pasukannya semalam. Mereka menghujani anak panah. Rupanya di dalam sudah kosong dan tidak ada siapapun di sana. Di sini, Kepala Biro Investigasi sadar kalau mereka telah dijebak agar keluar dari istana. Sementara itu, Li Chang dan beberapa orang pilihan akhirnya masuk ke istana Hanyang dengan menyamar dan mengambil alih benteng sehingga para prajurit yang telah berada di luar tidak bisa masuk ke dalam istana. Dengan sisa pasukan yang ada di istana, komandan pasukan bersiap untuk menghadang Li Chang dan pasukannya. Sementara itu, di lokasi eksekusi, divisi komandan kerajaan yang baru sedang membacakan perintah eksekusi dari sang ratu. Namun akhirnya dia tidak sanggup meneruskannya, karena jauh di lubuk hatinya, dia tidak tega menghukum orang-orang yang tidak bersalah, dan dia pun terduduk dan tak berdaya. Dan ketika itulah, Li Chang dan anggotanya datang, lalu membebaskan semua tawanan, termasuk mantan divisi komandan kerajaan yang akhirnya memihak kepada Li Chang. Nah, Menteri Keamanan masuk ke istana dan tiba-tiba menghunuskan pedang kepada komandan militer, lalu menangkap semua prajuritnya. Sementara Kepala Dayang melaporkan kedatangan Li Chang ke istana kepada Ratu Moon Il. Namun Ratu Moon Il sangat pede bahwa dia pasti akan bisa menghabisi Li Chang. Dia tidak tahu bahwa pasukan penjaga istana sudah ditaklukkan. Para bangsawan dan pimpinan militer sebagian besar telah berpihak kembali kepada putra mahkota Li Chang setelah mengetahui kebenaran bahwa klan Hai Woncho telah melakukan kejahatan dengan menghidupkan kembali raja yang telah wafat. Mereka akhirnya sampai di gedung utama dan masuk menuju singgasana kerajaan. Dan di singgasana telah duduk Ratu Moon Il menggendong pangeran. Dan disinilah akhirnya divisi komandan kerajaan membeberkan fakta bahwa Ratu Moon Il telah memalsukan kehamilannya dan anak yang digendongnya bukanlah anaknya sendiri, melainkan anak dari para wanita hamil yang dibunuh di Neo Sanjay. Putra mahkota Li Chang dengan tegas menurunkan Moon Il dari singgasana. Namun Ratu Moon Il menolak. Seorang bangsawan berkata bahwa Li Chang tak perlu mengotori tangannya dengan membunuh Moon Il. Dia akan segera mengambil stempel kerajaan dan membuatkan surat pewarisan tahta kepada Li Chang. Di tempat lain, Kepala Dayang pergi menuju ruang tahanan dan tanpa diduga, rupanya Kepala Dayang akan menebar teror wabah di istana sesuai perintah ratu. Dan benar saja, seketika Kepala Dayang itu digigit dan berubah menjadi zombie. Dalam waktu singkat, orang-orang yang ada di sana sudah berubah menjadi monster zombie. Namun untunglah zombie masih bisa selamat. Dan dengan bersusah payah, dia berlari menuju gedung utama tempat singgasana raja untuk menyampaikan bahwa wabah telah menyebar di pekarangan istana. Li Chang segera memerintahkan untuk mempertahankan istana dan memenggal kepala zombie-zombie tersebut, tidak peduli walaupun mereka adalah bangsawan. Tak lama kemudian muncullah ratusan zombie menyerang. Ratu Moon Il terlihat sangat senang dengan kejadian tersebut karena baginya, jika dia tidak bisa menguasai tahta kerajaan, maka tak ada siapapun yang boleh memilikinya. Seketika suara jeritan hilang, berharap semua sudah berakhir. Namun tiba-tiba di luar gerbang muncul lebih banyak zombie yang menyerang. Terlihat Menteri Keamanan berusaha menahan gerbang dan menyuruh Li Chang untuk segera pergi. Akhirnya dia pun tewas. Li Chang dan pasukannya berlari ke pekarangan seberang istana dan berlindung di balik tembok. Mayat-mayat itu berkerumun di depan gerbang. Sementara itu, zombie semakin ketakutan dengan kemunculan mayat-mayat hidup di luar. Sementara hari sudah semakin gelap dan terlihat Ratu Moon Il sangat puas dengan kekacauan yang terjadi. Tidak betul lama, mayat-mayat itu pun berhasil masuk ke ruang istana. Para pengawal mencoba menembakinya. Begitu juga dengan zombie mencoba membuat api untuk menghalaunya. Para pengawal itu tak mampu bertahan. Ratu Moon Il berdiri dari tahtanya dan tak lama monster-monster itu pun menggigitnya. Tersisa zombie sendirian berjuang menghindari monster-monster itu dengan api.
Dan ketika itu, dia melihat bayi yang digendong oleh Ratu Munil masih hidup. Lalu dengan membakar sebuah jubah, dia pun keluar dari ruang istana dan bersembunyi dalam sebuah ruangan. Dengan informasi yang didapatkan dari Sonbi bahwa parasit ini takut dengan air, Li Chang mempunyai ide untuk menggiring mereka semua menuju ke taman air di belakang istana. Mereka lalu memancing para zombie ini dengan darah mereka sendiri. Mereka terus menggiring mayat-mayat itu ke arah taman air di belakang istana. Dan rupanya sebagian zombie itu berhasil naik ke atap dan membuat Li Chang cukup kewalahan. Lalu dia merobohkan genteng dan zombie-zombie itu pun ikut terjatuh. Para zombie ini terus mengikuti bau darah segar hingga semuanya menuju ke belakang istana hingga akhirnya sampai di taman air. Namun di luar dugaan, air kolam itu kini sedang membeku dan ternyata tidak mudah untuk dipecahkan hingga akhirnya zombie-zombie itu sampai di sana. Sebagian dari mereka berusaha untuk memecahkan es dan yang lainnya bertempur melawan zombie. Banyak di antara mereka yang harus menjadi korban. Namun, air yang beku itu belum kunjung pecah. Li Chang terlihat mulai kelelahan dan putus asa. Dia mencoba memecahkan esnya, namun itu terlihat sia-sia. Rasa pilu semakin menyelimutinya ketika melihat sebagian besar teman-temannya sudah tewas dan berubah menjadi zombie. Di tengah keputusasaannya itu, dia terus menghantam lapisan es itu dengan tinjunya. Ketika itu, seonggok mayat hidup mengejarnya, dan Li Chang mengangkat mayat tersebut dan menghantamkannya ke lapisan es hingga es itu pun pecah. Akhirnya semua lapisan es itu pun pecah dan semua orang yang ada di atasnya pun tenggelam, termasuk Li Chang, komandan divisi kerajaan, Yonsin dan Bonpal yang sempat tergigit. Namun di sini akhirnya terbukti teori Sonbi bahwa parasit itu akan mati jika terkena air. Terlihat parasit seperti cacing keluar dari luka bekas gigitan di tangan Bonpal dan Yonsin. Dan akhirnya hanya mereka berempatlah yang selamat, yaitu Li Chang, komandan divisi kerajaan, Bonpal dan Yonsin. Ketika pagi sudah tiba, Li Chang kembali ke istana. Dan di sana suasana sudah mulai sepi dan tersisa hanya para tawanan yang ditahan oleh Cho Hak-ju. Mereka lalu mengeluarkan semua mayat yang ada di kolam. Komandan divisi kerajaan menemukan tusuk konde Ratu Munil, dan ketika itu Bonpal teringat akan Sonbi. Ketua Dewan Pelajar dan Li Chang berbincang tentang situasi yang terjadi. Lalu datanglah komandan yang mengatakan bahwa dia tidak menemukan bayi pangeran yang dibawa oleh Ratu Munil. Dewan Pelajar berkata bahwa pangeran harus ditemukan dan dibunuh. Jika tidak, maka para pengikut klan Haiwoncho yang berada di luar Hanyang pasti akan memberontak. Yonsin dan beberapa orang sedang memeriksa ruang-ruangan di istana. Dan ketika itulah dia melihat dompet obat milik Sonbi. Li Chang sendiri berjalan ke ruang singgasana dan mengingat bahwa ruangan ini adalah ruangan dari leluhurnya turun-temurun. Dan entah bagaimana, Li Chang tahu kalau Sonbi bersembunyi di balik kursi raja dan menyuruhnya keluar. Sonbi keluar dan menunjukkan pangeran kepada Li Chang. Dan seketika, Li Chang mengeluarkan pedangnya mengetahui tangan bayi itu tergigit. Namun Sonbi berusaha untuk meyakinkan bahwa bayi ini tidak akan berubah menjadi monster. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Sonbi diperintahkan oleh Li Chang untuk menjaga bayi itu dengan cara menjadi tabib ratu. Karena ternyata Li Chang sudah tahu kalau itu adalah anaknya Mu Yong, pengawal pribadinya. Komandan kerajaan meyakinkan kalau anak ini bukanlah darah daging raja. Namun Li Chang mengatakan kalau anak ini tetaplah pangeran dan hanya ada boleh satu pewaris tahta. Li Chang lalu meminta supaya menjadikan anak ini menjadi raja yang baik dan mencatat di dalam sejarah ayah, ibu, dan Li Chang telah wafat karena wabah. Dan Li Chang pun pergi. 3 bulan kemudian, wabah itu berakhir ketika musim semi tiba. Zombie-zombie itu mati dengan sendirinya karena pada dasarnya jasadnya telah mati dan lama-kelamaan pasti akan membusuk.
Dan 7 tahun kemudian, pangeran tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat, dan kini dia telah menjadi raja. Raja kecil ini mulai merindukan orang tuanya, dan yang dia tahu, kedua orang tuanya dan kakaknya telah wafat karena wabah. Dan sekilas kita akan diperlihatkan bahwa istri Muyong, yang tak lain adalah ibu kandung dari sang raja kecil ini, ternyata masih hidup dan sekarang menjadi dayang di istana. Dan pada satu ketika, Bonpal bertemu dengan Yonsin, lalu mengajaknya minum tequila. Yonsin lalu menyerahkan catatan Sonbi tentang penanganan wabah, dan bercerita jika Li Chang sedang berkelana bersama Sonbi untuk mengakhiri wabah karena tanaman pembangkit masih banyak tumbuh di berbagai wilayah. Li Chang memasuki sebuah perkampungan yang baru saja ditinggalkan. Sonbi memeriksa sebuah rumah dan menemukan di sana ada tanaman pembangkit yang baru saja digunakan. Tak lama, terdengarlah suara lonceng orang berlari. Dan ya, ada mayat hidup yang baru dibangkitkan datang menyerang. Dan tak lama kemudian, terdengar banyak suara lonceng dan ternyata banyak mayat hidup yang telah dikurung. Dan di sana, terlihat seorang wanita yang berdiri dan menatap kepada Li Chang. Sementara itu di istana, terlihat raja kecil yang sedang tidur, dan dari bekas lukanya terlihat parasit bergerak di tangan dan wajahnya. Masih menjadi misteri siapa wanita yang bertemu dengan Li Chang pada sesi terakhir ini, dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan raja kecil yang rupanya masih ada parasit di dalam tubuhnya. Oke sobat, kita tunggu season ketiga yang kabarnya akan segera dirilis. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada alur cerita film selanjutnya. Cus!